Lihat di YouTube justru kan bisa setiap saat, kapan saja. Kalau live kan memang cuma pagi aja. Jadi nggak apa-apa di YouTube. Terus kalau live itu kalau di tempat saya itu sinyalnya itu Lambat ya? iya lambat banget Ustaz. Tapi kalau YouTube oke. Oke ya. Kalau lihat YouTube kan di tempat kerjaan yang ada wifi-nya gitu. Iya. Terus gimana pengalamannya sekarang? Ya. Sekarang apa yang dirasakan? Kalau kemarin-kemarin itu memang masih kayak ada lebih dari ini, kayak ada serangan-serangan. Maksudnya serangan itu tidur itu kayak Tidur goyang-goyang. digoyang-goyang. Terus kayak tiba-tiba tidur itu ada angin Oh. gitu. Kalau penampakan nggak ada? Itu masih. Masih. Iya masih. Biasanya penampakan apa? Kalau penampakan itu kayak sosok hitam itu loh kan. Misalnya saya tidur gini, Kayak gundurwo itu. tapi hitam-hitam itu nanti kayak tahu-tahu gini. Terus? Apa bahasa Indonesia? Mengintai. Mengintai. Ya suka mengintai itu loh. Misalnya tidurnya dari sini nanti Oh, ngintainya dari perasaannya. sini. Tapi ngintainya itu nggak mau dari depan, cuma dari belakang itu. Dari belakang ya. Terus yang belum lama itu mimpi apa ya, kayak ular monster besar banget itu sampai saya tuh takutan. Jadi ularnya itu ular kayak sanca tapi besarnya melebihi saya. Padahal saya itu udah apa itu namanya, udah ngumpet-ngumpet itu tahu-tahu di atas saya itu sampai berutak-berutak itu. Yang sehari-harinya itu. Nah. Tidur tiba-tiba kaget kayak ada yang bangun gitu. Pernah tidur loh. Ya belum malam banget, masih jam berapa ya? 9-10 malam itu kan sebelum tidur saya rukyah mandiri dulu. Iya. Miring kanan gini. Lah kok yang di sini itu kayak ada yang melata-melata itu. Tapi entah itu, lah itu saya tuh kaget, saking kagetnya itu bangun. Ini kan simbol-simbol Dajjal tuh. Apa ada di mimpi-mimpi kan gitu? Enggak. Nggak ada ya? Enggak ada. Oh nggak ada. Enggak ada. Cuma yang itu ular. Terus ada yang ngajak pacaran itu tadi. Ya seringnya itu sama yang ngajak mimpi. pacaran. Itu nanti kayak di air tenggelam gitu loh. Iya. Masuk ke dasar laut. Ya nanti bisa naik lagi. Oh gitu. Terus habis mimpi itu Mimpi kayak tenggelam. itu loh. Mimpi tenggelam. Iya tenggelam nanti bisa naik lagi. Terus enggak jatuh dari ketinggian ya, kalau di kasur ya benar-benar gelundung. Oh jatuh. Itu karena lasa ibu. Karena lasa tidurnya. Ya saking apa itunya ya. Saking jatuhnya itu loh Pak. Iya. Sampai ya benar-benar gelundung juga. Iya. Terkadang tidur itu dengar detak jantung sendiri. Udah diperiksakan ke dokter, katanya nggak apa-apa, udah dokter saja. Iya. Sampai ke psikiater juga Pak. Oh pernah ke psikiater? Iya. Apa katanya? Kalau katanya itu depresi. Depresi. Iya depresi. Terus minum obat? Iya minum obat itu. Minum obat. Sekarang masih minum? Enggak. Oh, enggak lagi. Nah. Itu kalau mau tidur aja doa-doa itu. Misalnya sakitnya di sini diduk-duk. Iya. Sana pergi kamu, guys. Sana pergi, aku nggak mau gitu. Kadang tak marah-marahin. Ada bisikan-bisikan juga gitu. Oh ada bisikan. Iya. Sana itu nganu, pernah juga bisikannya itu memangnya itu suamimu suruh nikah lagi aja biar kamu itu nggak capek di rumah, ada yang bantu nyuci apa gitu. Bisikannya itu aneh-aneh itu. Betul juga itu. Iya itu. Sampai saya itu bilang sama suamiku, udah bang lihat suami aja kok nggak cemburu atau gimana malah disuruh nikah lagi gitu. Sampai kayak gitu Pak itu. Oke, terus ibu baru nih kan? Iya ibu. Mau cuma nemenin atau mau dirukyah juga? Ya sekalian Pak. Nah, keluhannya apa? Sering didekati tapi nggak jadi nikah. Apa ya kayak apa belum bisa, emang niatnya emang pertamanya emang fokus ke anak, apa ada yang lain kan nggak ngerti. Jadi seperti memang niat mau nikah lagi atau tidak? Ada sih. Memang ada niat. Tapi kalau jumpa nggak jadi gitu. Apa kayak
ada selalu ada orang baru apa gimana ya? Macam-macam sih. Setiap dekat tuh pasti ada masalah, terus ada datang orang baru. Itu aja ya. Terus nggak jadi-jadi. Tapi ya nggak tahu sih, emang murni emang nggak jadi apa ada sesuatu kan nggak ngerti juga. Kalau dia gangguan kan biasanya selalu mimpi-mimpi, jumpa binatang, jumpa ular, macam ibu ini kan jumpa ular. Nah itu dia sihir. Kemudian kalau secara fisik selalu sakit kepala, sering sesak, kemudian sakit perut. Saya setiap hari saya sampai pusing. Itu ciri-ciri. Kemudian sesak kalau menjelang malam, sering sakit perut, sering berat di belakang sini sampai pinggang. Ain itu pandangan mata orang. Ada orang yang nggak suka kalau kita misalkan nikah, maka itu bisa menyebabkan kita susah untuk dapat jodoh. Nah itu nanti dengan ruqyah insya Allah akan selesai seperti itu. Emang kalau keluhan itu, emang kalau pusing tuh hampir emang tiap hari minum obat tuh pusing itu. Iya. Itu juga ciri-ciri gangguan itu. Oke kalau gitu kita ruqyah lagi Bu ya. Dengan suami gimana sekarang? Sudah bagus. Suami udah lebih tenang, nggak lihat dulu kan kayak wajahnya kayak tua dan menyebalkan. Sekarang jadi ganteng. Gimana ya ini gimana? Jadi curhat saya. Sekarang udah enggak, ya berkurang lah. Jadi sekarang jadi manten baru, kan? Alhamdulillah. Itu lebih perhatian lah Pak. Ya lebih perhatian ya. Iya dan itu obatnya Bu. Jadi kalau kita sudah berumah tangga, salah satu obat mujarab untuk gangguan jin adalah keharmonisan rumah tangga. Itu paling penting. Jadi kalau sudah dapat itu, ya sekarang udah nggak bisa kamar, nggak bisa ranjang lagi, ya insya Allah akan sembuh. Proses nanti terus akan sembuh dengan izin Allah. Jadi memang salah satu penghalang yang mereka buat adalah itu. Jadi diganggu supaya keharmonisan suami istri itu terganggu. Termasuk seperti ibu juga gitu. Jadi dihalang-halangi supaya gimana sendiri aja. Karena kan nikah ini ibadah. Semuanya jadi ibadah, kan gitu. Sesuatu yang awalnya haram jadi ibadah, jadi berpahala. Jadi setan tuh nggak mau. Makanya dihalang-halangin. Kalau sudah menikah dibuat gimana supaya berantem lah, gimana supaya kita nggak suka sama suami, gimana supaya ada aja masalah. Itu yang ujungnya tujuannya supaya bercerai. Itu dipisahkan. Oke, kita ruqyah. Ada bawa plastik nggak Bu? Min ahadin illa biidznillah wa ilahukum ilahu wahid ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Nah, kalau kamu mukmin, saya bacakan Al-Qur'an, maka ayat-ayat Al-Qur'an ini akan menenangkan kamu. Tapi kalau kamu kufur kepada Allah, tidak punya agama, maka ayat-ayat Al-Qur'an ini akan menghancurkanmu, membakar kamu. Ayo gimana? Kamu pilih, mau yang terbakar atau mau sejuk?